siang teman-teman dan Ibu Lili Saputri. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu komunikasi tulis dan juga sarana komunikasi modern. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Noviana Syafitri selaku moderator dari kelompok 4. Saya Belajar Rahmati sebagai moderator. Saya India Syahmula. Saya Tiara Putri Sundari. Saya Syafiqah Yakila. Saya Gita Redikasi. Untuk memulai, saya persilakan teman saya Indri dan juga Filda untuk menjelaskan bagian pertama, yaitu komunikasi tulis. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan melalui tulisan. Dalam melakukan komunikasi tertulis, baik komunikator maupun komunikan harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menulis dan membaca. Hal ini karena komunikasi tertulis merupakan proses mengubah komunikasi lisan menjadi simbol alfabet, kata maupun kalimat. Merujuk Indian National Institute of Agricultural Extension Management, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki komunikasi tertulis. Kelebihan dari komunikasi tertulis sebagai berikut. Yang pertama, bisa berfungsi sebagai bukti dari apa yang telah terjadi atau yang kita ucapkan. Yang kedua, dapat menjadi catatan permanen untuk digunakan atau dipelajari di masa mendatang. Selanjutnya, yang ketiga, kemungkinan salah tafsir sangat berpotensi terjadi selama proses komunikasi berkurang. Yang keempat, dapat diandalkan ketika komunikator hendak mengirimkan informasi kalimat. Terakhir, menerapkan metode komunikasi anonim, whistleblowing system, apabila pegawai ingin menyampaikan keluhan atau laporan yang bersifat sensitif. Komunikasi tertulis juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu umumnya merupakan proses yang mahal dan memakan waktu yang lama. Meskipun komunikasi tertulis telah ditransmisikan dalam tulisan, beberapa kosakata bahkan penerimaan kata-kata tersebut tidak dengan baik. Sempurna walaupun masih relevan dan dibutuhkan di era ini, menyebabkan formalitas dan ketakutan yang berlebihan antara individu dan berdampak pada hubungan pribadi. Adapun contoh komunikasi tertulis sebagai berikut, yaitu surat, kartu pos, email, maupun pesan singkat. Terima kasih kepada Indri dan juga Filda. Dari komunikasi tertulis, kita sekarang beralih ke sarana komunikasi modern yang akan dijelaskan oleh Tiara, Syafiko, dan juga Azizah. Kepadanya, silakan. Sarana komunikasi modern, Terutama komunikasi modern yang menjadi sarana untuk saling mendukung meskipun terpisahkan jarak dan juga waktu, dengan adanya teknologi yang membutuhkan alat komunikasi modern, hubungan antar individu menjadi luas. Berikut ini alat komunikasi modern yang mendukung kehidupan manusia sampai dengan saat ini. Yang pertama itu ada email. Email itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu memperhatikan subjek email. Yang kedua, gunakan email yang profesional. Yang ketiga, balas semua email penting yang masuk sesegera mungkin. Dan yang keempat, gunakan kode standar untuk menghindari tulisan kurang jelas. Yang kelima, gunakan salam profesional seperti good morning or afternoon. Yang keenam, pakailah kalimat pengantar. Dan yang ketujuh, menuliskan bagian email secara jelas. Dan yang kedelapan, baca ulang email sebelum dikirim. Ketika ada yang salah, segera diperbaiki sebelum menekan tombol kirim. Adapun sarana komunikasi modern yang kedua yaitu video conference. Video conference dibagi menjadi 5, yaitu sektor bisnis, penggunaan pribadi, masyarakat, bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang kesehatan. Jenis aplikasi video conference sebagai berikut. Ada Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, Teams, Webex, dan Slack. Yang ketiga ada video call. Berikut aplikasi video call yang
pembagian faksimil. Langkah kedua yaitu masukkan kertas ke atas feeder mesin faksimil lalu tunggu beberapa saat. Dan yang terakhir setelah selesai langsung ke kolom finish dan bisa menghubungi rekan atau relasi yang mengirimkan faksimil. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan materi pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa baik komunikasi tertulis maupun komunikasi modern memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak dan juga efektif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Saya mulai dari perwakilan kelompok 1. Salah satu kekurangan komunikasi tertulis. Salah satu kekurangan komunikasi. Tertulis adalah terkesan kuno. Mengapa komunikasi tertulis disebut terkesan kuno? Lanjut, pertanyaan kedua. Dan sebagai apa? Dan sebagai Perkenalkan, saya Pursa, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin nanya, kenapa komunikasi tertulis? Dapat menyebabkan formalitas dan kekakuan.
berlebihan antar individu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Moza, perwakilan dari kelompok 1. Salah satu kekurangan komunikasi tertulis adalah terkesan kuno. Mengapa komunikasi tertulis terkesan kuno? Karena beberapa informasi tertulis yang bersifat rahasia pernah bocor ke publik. Hasil. Line, Messenger, dan sebagai data atau source copy? Jawabannya, karena Proximel adalah alat pengiriman dokumen dalam bentuk fisik atau hard copy. Puas? Terima kasih.
informasi tertulis dapat menyebabkan formalitas dan kekakuan yang berlebihan antar individu. Karena hal tersebut belum dapat dipastikan apakah penerima telah memahami pesan tersebut dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.